emang lagi cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Jennifer Lopez menjumpai Anda. Salah ya, Ika Wulandari maksudnya. Jennifer Lopez itu penyanyi Amerika Serikat kesayangan aku. Lagunya keren-keren deh. Apa coba? Oke, kali ini kita masih membahas seputar SPLP yang nggak selesai-selesai ya pertanyaannya seputar SPLP ini. Semoga aja suatu saat saya punya kesempatan untuk bisa interview langsung dengan atase imigrasi KBRI KL, yaitu Bapak Anton Helistiawan. Karena banyak titipan pertanyaan ini Pak. Halo Pak Anton. Kayak Pak Anton yang nonton aja. Oke, kali ini kita akan membahas secara singkat cara membuat SPLP untuk bayi yang lahir di Malaysia. Seperti kita tahu bahwa banyak bayi yang lahir di Malaysia ini yang belum ada identitasnya. Dan ketika akan dibawa pulang oleh kedua orang tuanya ke Indonesia, ya bayi kita ini harus punya SPLP. Kalau bayinya mau buat paspor, bisa. Tapi itu untuk kedua orang tuanya yang memiliki izin resmi tinggal di Malaysia. Dan kalau punya izin resmi, sangat mudah mengurus paspornya. Namun, bagi yang kedua orang tuanya ini nggak punya izin tinggal alias kosongan dan pernikahannya pun hanya dilaksanakan secara agama alias nikah siri, ini yang agak repot ya. Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Yang pertama, kalau orang tuanya kosongan, orang tuanya harus daftar SPLP dulu dengan daftar online di KBRI KL. Dan kalau mau dibarengin dengan bayinya untuk bikin SPLP itu bisa. Yang penting orang tuanya sudah ada nomor antrian online dari KBRI atau KJRI. Lebih idealnya ya kalau paspor atau SPLP kedua orang tuanya itu masih hidup. Kemudian langkah yang kedua adalah memiliki sijil lahir dari JPN atau Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Kalau tidak punya, mintalah surat rekomendasi dari ketua kampung di area rumah Anda. Karena setiap kawasan selalu ada ketua kampung yang diberi kuasa oleh Kerajaan Malaysia untuk menjadi ketua kampung di mukim tersebut. Contohnya nih, misalnya Anda tinggal di area Selangor, Anda bisa layari laman website www.selangor.gov.my. Nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Lalu cari bagian senarai ketua kampung. Kemudian temui ketua kampung tersebut untuk minta surat rekomendasi yang menyatakan bahwa benar bayi tersebut adalah bayi Anda dengan melampirkan identitas orang tuanya atau bukti antrian online dari KBRI. Lalu lampirkan juga surat kelahiran dari rumah sakit, klinik kalau punya. Kalau tidak punya karena anaknya dilahirkan di rumah, sertakan bukti foto atau video ketika istri Anda hamil. Kalau ditanya oleh ketua kampungnya, mana nih surat nikahnya? Ya dijawab aja kalau pernikahannya dilakukan secara siri atau nikah agama saja. Kalau tidak ada surat dari ketua kampung ini agak repot ya, karena memang betul itu bayi kita, tapi harus dibuktikan secara resmi karena surat ketua kampung ini adalah salah satu syarat untuk membuat SPLP. Nah, yang berikutnya, yang nomor 3, setelah dapat surat dari ketua kampung, bawa surat tersebut ke Suruhan Jaya Sumpah untuk minta surat akuan dari Pesuruh Jaya Sumpah untuk dilegalisir atau diresmikan. Pejabat akuan Jaya Sumpah ini ada banyak, bisa Anda cari di Google. Kemudian langkah selanjutnya yang nomor 4 berarti ya, adalah mengisi formulir SPTJM, yaitu kepanjangannya dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Nanti saya sertakan linknya untuk download surat ini di kolom deskripsi. Kemudian diisi yang jelas dan lengkap ya formulirnya. Kemudian yang terakhir nomor 5, ketika orang tuanya buat SPLP, ya tinggal dibawa saja nih bayinya. Tapi kalau orang tuanya ada paspor yang masih hidup, ya bayinya harus buat antrian online juga. Dan selain dapat SPLP, bayi warga negara Indonesia tanpa dokumen ini akan mendapat pelayanan khusus dari KBRI. Apa itu? Nah, nantinya bayi Anda akan mendapatkan dokumen lainnya, yaitu Surat Keterangan Status Kewarganegaraan atau yang disingkat dengan SKSK. Kemudian dapat surat bukti pencatatan kelahiran atau SBPK dan surat pengantar pembayaran denda immigration atau compound. Dan surat ini semuanya gratis ditanggung pemerintah, yang bayar hanya buat SPLP-nya saja yaitu Rp30. Ribet nggak prosedurnya? Dan syarat-syaratnya juga agak ribet ya memang. Tapi itulah tata cara langkah wajibnya kalau kita melahirkan bayi tanpa dokumen di Malaysia ini. Sebagai warga negara asing yang menumpang hidup di negara orang, ya beginilah peraturannya yang harus kita patuhi. Semoga ulasan singkat ini dapat membantu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.